Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Tunjana dari kelas 1 D4 Akuntansi Manajerial dengan NIM 46123070. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu mengenai nilai dan prinsip Haji Agus Salim. Pertama itu ada nilai-nilai. Nah, dari jujur, ketika beliau menolak tawaran jabatan dari pemerintah kolonial Belanda karena tidak ingin berkompromi dengan prinsipnya yang bersifat nasionalis dan keadilan. Kemudian yang kedua itu adalah peduli. Beliau secara aktif terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menyuarakan kepedulian terhadap hak-hak rakyat. Pemikiran dan tindakan beliau mencerminkan perhatian yang mendalam terhadap kesejahteraan dan nasib rakyat Indonesia. Yang ketiga itu adalah disiplin. Disiplin ini sebagai seorang pelajar di Mekah, beliau rajin mengejar ilmu dan mematuhi tata tertib pendidikan. Disiplin ini menjadi sebuah landasan bagi perjalanan hidupnya yang penuh dengan pengabdian dan kesetiaan terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian selain itu, ketekunan beliau untuk mencapai tujuan serta mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika dalam setiap langkah yang diambilnya. Kemudian yang selanjutnya itulah mandiri. Kemampuan beliau dalam mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan, tidak tergantung pada kebijakan pihak lain, dan memiliki visi yang kuat terhadap kemerdekaan dan nasib bangsanya. Selanjutnya yaitu kerja keras, di mana kerja keras ini sebagai pemikir, beliau sebagai pemikir, ulama maupun pejuang kemerdekaan, beliau berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan keadilan. Kemudian sikap nilai sederhana, yaitu walaupun memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, beliau tetap mempertahankan gaya hidup yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan dan tetap dekat dengan rakyat. Selanjutnya adalah berani. Di mana berani ini, keberanian beliau tercermin ketika beliau menolak tawaran jabatan dari pemerintah kolonial Belanda, serta keterlibatan beliau dalam perjuangan politik dan pergerakan kemerdekaan. Kemudian tanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin dan tokoh nasionalis, beliau bertanggung jawab terhadap visi dan misinya untuk memajukan bangsa dan serta memastikan hak-hak rakyat itu terpenuhi. Bahkan di tengah padatnya aktivitas, beliau itu tetap menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, walaupun beliau tidak menyekolahkan anak-anaknya di sekolah formal karena kekecewaan terhadap sistem pendidikan Belanda tidak membuat beliau lepas tangan akan hal itu. Beliau tetap mendidik dan bertanggung jawab, menuntun hingga anak-anaknya menjadi pribadi yang cerdas. Kemudian yang terakhir adalah adil, di mana adil ini sebagai seorang pelajar di kota Mekah, beliau terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan yang menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan umat. Semangat keadilan ini juga terus menguat seiring perjalanan hidupnya, terutama untuk perjuangannya dalam kemerdekaan Indonesia. Yang materi selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip anti korupsi, di mana yang pertama itu transparansi. Beliau menjalani perjuangan secara terbuka dan transparan dengan menyuarakan tujuannya untuk kemerdekaan Indonesia tanpa adanya motif tersembunyi. Transparansi ini juga menciptakan dasar bagi akuntabilitas terhadap masyarakat. Kemudian beberapa aspek kewajaran yang dapat ditemukan dalam tindakan dan pemikiran beliau itu bisa meliputi yang pertama, beliau menggunakan dialog dan diplomasi sebagai sarana untuk menciptakan tujuan politik dan sosialnya. Kemudian beliau juga memahami dan mengakui pentingnya kolaborasi dan persatuan dalam mencapai sebuah tujuan bersama. Terakhir itu beliau menolak jabatan dari pemerintah kolonial Belanda yang menunjukkan tanggung jawabnya terhadap prinsip-prinsipnya. Selanjutnya itu adalah pengaruh terhadap kontrol kebijakan. Yang pertama, pengaruh moral beliau dapat mempengaruhi kebijakan dengan mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.
yang selanjutnya yaitu keberhasilan beliau dalam diplomasi internasional memperkuat pengaruhnya terhadap arah kebijakan nasional. Dan yang terakhir itu pengaruh beliau dalam mempromosikan pendekatan ini yang mungkin telah mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam upaya untuk mencapai kesepahaman dan harmoni. Di atas perhatian dan kerjasamanya semuanya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, bila ada gerakan mohon juga dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.